Huo Yuhao berkata, itu sebabnya kita hanya bisa menerobos masuk. Posisi strategis kota matahari timur sangat penting bagi kekaisaran bulan matahari. Kalau tidak, mereka tidak akan menempatkan begitu banyak pasukan di sana. Setelah kita menyelesaikan penghancuran tempat ini, kita akan sangat mempengaruhi penyebaran kekaisaran Sun Moon di utara. Dengan cara ini, kita akan lebih dekat dengan tujuan kita. Karena itulah pertarungan ini tidak bisa dihindari. Petik 2. Mata Tang Wutong cerah segera, dan dia berkata, Yu Hao, aku punya ide. Karena kekaisaran Sun Moon telah memasang banyak alat deteksi spiritual dalam formasi jiwa mereka di Eastern Sun City, sehingga Anda bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual Anda. Apakah itu berarti mereka menjaga musuh yang mahir dalam kemampuan spiritual? Jika itu masalahnya, mungkinkah mereka menjaga hewan buas akuatik? Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba teringat sesuatu. Dia sudah mengenal Tang Wutong sejak lama. Dia segera mengerti apa yang dipikirkan wanita itu. Apakah Anda mengatakan bahwa ada makhluk jiwa akuatik tipe spiritual di sini yang dapat menjadi roh saya? Sejak Huo Yuhao mendapatkan Ice Bear King sebagai spiritnya, cincin jiwa dari jiwa bela diri Ice Ultimate-nya sudah sepenuhnya terisi. Raja Beruang Es memberinya cincin jiwanya yang ke-8, dan kekuatannya yang tersisa sudah cukup untuk memberinya cincin jiwanya yang ke-9. Ketika inti jiwanya yang kedua berhasil terbentuk, dia akan menjadi Titlet Douluo dengan 9 cincin sejati. Namun, segalanya berbeda untuk jiwa bela dirinya yang lain. Saat ini, Huo Yuhao memiliki 5 roh, Permaisuri Salju, Permaisuri Es, Skydream Ichewong, Ice Bear King dan Star Anise Mysterious Ice Grace. 4 dari rohnya memengaruhi kalajengking es batu giok Huo Yuhao. Tapi mata rohnya hanya memiliki 7 cincin sejauh ini. Huo Yuhao bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa lagi. Ini membuatnya semakin sulit baginya untuk mendapatkan cincin jiwa tipe spiritual. Meskipun kekuatan rohaninya sangat hebat saat ini, cincin jiwa masih sangat signifikan bagi Tuan Jiwa. Ini berlaku bahkan untuk Huo Yuhao. Jika dia bisa mendapatkan 2 cincin jiwa terakhir yang dia butuhkan untuk mata rohnya, kemampuan spiritualnya pasti akan sangat meningkat. Huo Yuhao juga berusaha untuk menaiki keberuntungannya. Akan lebih bagus jika dia bisa mendapatkan roh tipe spiritual dan 2 cincin jiwa lagi untuk mata rohnya. Kalau tidak, dia hanya akan melupakannya. Ngomong-ngomong, dia masih seorang Douluo berjudul jika dia memiliki 9 cincin jiwa untuk jiwa bela diri es tertingginya. Meskipun akan sangat disesalkan jika dia memiliki 2 cincin jiwa lebih sedikit untuk jiwa bela diri tipe spiritualnya, itu tidak akan terlalu berdampak. Saat ini, dia segera menyadari bahwa dia mungkin memiliki peluang setelah Tang Wutong mengingatkannya. Jika dia bisa mendapatkan cincin jiwa tipe spiritual di sini, kemampuannya bisa meningkat lebih lanjut. Manfaat terbesar untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya adalah meningkatkan kemungkinan keberhasilannya ketika dia mencoba membentuk inti jiwa keduanya di masa depan. Metode apapun yang ia gunakan untuk membentuk inti jiwa keduanya, kendali rohaninya sangat penting. Meskipun kendali spiritualnya sudah sangat kuat sekarang, dia masih jauh dari peringkat 98 Transcendent Douluo yang mencoba membentuk inti jiwa kedua mereka. Lampu redup menyala, dan Huo Yuhao menunjukkan pandangan termenung di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika dugaan Anda benar, kita perlu melakukan perjalanan ke Laut Es. Tang Wutong berkata, ayo kita pergi bersama setelah kita selesai dengan hal-hal di sini. Kurang dari 15 km jauhnya dari gerbang kota utara kota timur adalah sisi utara Laut Es. Itu sangat dekat. Pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di laut spiritualnya. Dia memikirkan sesuatu, dan menghasilkan koneksi dengan laut spiritualnya. Kau harus bertanya padaku tentang hal seperti ini. Suara Snow Empress terdengar. Ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao tumbuh lebih kuat, roh-rohnya harus melalui laut spiritualnya untuk memberitahu dia bahwa mereka ingin terhubung dengannya. Huo Yuhao mengendurkan kendali laut spiritualnya sebelum niat mereka diketahui olehnya. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Setelah kultivasinya meningkat, laut spiritualnya mencapai kondisi yang solid. Iya.
Meskipun laut es bukan dataran es dari ekstrim north, masih sangat dingin. Putri Salju pernah menjadi penguasa dataran es di ekstrim north. Secara alami, dia tahu yang terbaik. Huo Yuhao memukul dahinya sendiri. Aku benar-benar bodoh. Akan lebih mudah bagiku untuk bertanya pada Putri Salju apakah makhluk berjiwa spiritual dapat muncul di sini. Petik 2. Dia membuka domain interferensi spiritualnya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sedikit buram. Tidak peduli apakah itu alat jiwa pengintai udara atau mereka yang lewat, mereka tidak bisa melihat apapun selama 10 meter di sekitarnya. Snow Empress. Huo Yuhao memanggil dengan lembut. Dua sinar cahaya bersinar pada saat bersamaan. Satu berwarna putih, dan yang lain berwarna hijau. Dua wanita cantik muncul di depan Huo Yuhao. Mereka adalah para permaisuri es dan salju. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar bodoh. Anda bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kelebihan Anda. Siapa lagi yang lebih siap daripada kakak saya dan saya ketika datang ke ekstrim north?" Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Jangan mengejekku lagi. Apakah ada binatang berjiwa spiritual di Laut Es Utara? Petik 2. Permaisuri salju menjawab tanpa ragu, ya. Tentu saja ada. Segalanya mungkin di laut. Petik 2. Apa? Mata Huo Yuhao berbinar setelah mendengar kata-katanya. Dia juga tidak berharap permaisuri salju begitu yakin. Permaisuri salju berkata, "Sepertinya kalian berdua tidak terlalu mengenal binatang buas akuatik." Huo Yuhao tertawa pahit dan berkata, "Tentu saja tidak. Mereka tidak sangat berguna bagi para guru jiwa seperti kita. Karena itu masalahnya, kami tidak memiliki banyak penelitian tentang mereka. Bahkan di Akademi Shrek, ada sangat sedikit catatan tentang mereka. Saya samar-samar ingat bahwa 1 juta tahun jiwa pernah muncul. Itu disebut Raja Iblis Laut Dalam. Nenek moyang kita, Tang San, pernah mendapatkan cincin jiwa dari laut." Petik 2. Permaisuri salju berkata, ada banyak binatang jiwa akuatik. Faktanya, ada lebih banyak binatang air jinak daripada binatang buas di darat. Selanjutnya, mereka sangat kuat. Kemampuan mereka secara keseluruhan berada di atas binatang buas darat. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki binatang buas di darat adalah kekuatan pertempuran mereka yang luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa Ditian memang sangat kuat. Awalnya ada Raja Lautan Iblis Laut Dalam di antara binatang buas akuatik yang sangat kuat. Namun, bahkan dia bukan pasangan Ditian. Menurut apa yang saya tahu, di daerah perairan dekat dengan benua Douluo, ada beberapa binatang jiwa akuatik seperti itu. Adapun jenis makhluk jiwa apa yang ada di daerah akuatik lebih lanjut, saya tidak tahu. Namun, saya masih bisa memastikan bahwa tidak ada yang cocok dengan Ditian bahkan jika mereka ada. Ditian sudah ekstrim. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menjadi dewa, dia pasti akan mencobanya. Petik 2. Ratu Salju dan Ditian bukan teman. Justru karena ini pula penilaian wanita itu terhadapnya jujur. Ekspresi Huo Yuhao sedikit berubah. Tujuan masa depannya adalah mengalahkan Ditian. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa benar-benar menjadi dewa dan mewarisi kursi dewa-dewa emosi. Hanya dengan mengalahkan Ditian dia bisa memenuhi tujuannya. Saat ini, dia tidak hanya belajar seberapa kuat Dewa Bis dari satu aspek. Ditian sepatutnya adalah makhluk terkuat di seluruh benua Douluo. Tang Wutong bertanya, "Permaisuri salju, adakah binatang jiwa akuatik yang mahir dalam kekuatan spiritual di laut es ini? Jika ada, mungkinkah itu menjadi roh Yuhao?" Petik 2. Permaisuri salju ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Di laut, ada banyak binatang buas yang mahir dalam kemampuan spiritual. Namun, hanya ada satu spesies yang cukup kuat di dekatnya. Ini Putri Duyung." Petik 2. Putri Duyung. Huo Yuhao dan Tang Wutong sama-sama ingin tahu. Mereka belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya. Ratu Salju berkata, Putri Duyung juga dikenal sebagai jin di laut. Mereka adalah yang terbaik dalam hal kemampuan spiritual di antara semua makhluk jiwa akuatik yang saya tahu. Tubuh bagian atas mereka seperti manusia, sedangkan tubuh bagian bawahnya menyerupai ikan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, dan betina memerintah spesies mereka.
Apakah itu laki-laki atau perempuan, bagian atas mermaid selalu sangat baik. Alasan mengapa mereka disebut Putri Duyung adalah karena pemimpin mereka, yang dikenal sebagai Putri Laut. Princess of the Sea adalah penguasa wilayah perairan ini. Di antara beberapa binatang jiwa akuatik yang dapat mengklaim memiliki kultivasi yang sama dengan milikku, salah satunya adalah Princess of the Sea. Petik 2. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Jika dia bertarung di laut, bahkan Evil Eye Tyrant mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun, Evil Eye Tyrant jelas lebih kuat di darat. Karena seberapa kuat mereka dan kemampuan spiritual mereka, banyak spesies lain dari makhluk akuatik bersekutu dengan mereka. Kemampuan mereka secara keseluruhan agak kuat. Tang Wutong bertanya, karena binatang jiwa akuatik begitu kuat, mengapa mereka tidak pergi ke tanah setelah budidaya mereka mencapai titik tertentu? Bukankah mereka akan mendapat manfaat lebih banyak? Petik 2. Permaisuri Es tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak bisa menggunakan mentalitas makhluk jiwa terikat darat pada makhluk jiwa akuatik. Bagi mereka, laut adalah habitat mereka. Disitulah kondisi kehidupan cocok untuk mereka. Juga, masalah besar bagi mereka adalah kemampuan mereka sangat lemah ketika mereka meninggalkan laut. Semakin lama mereka keluar dari laut, semakin banyak nyawa mereka dalam bahaya. Dalam kondisi seperti itu, mereka secara alami tidak cenderung meninggalkan lautan. Petik 2. Permaisuri Salju berkata, jika Yu Hao ingin mendapatkan roh dari makhluk jiwa akuatik, Putri Duyung pasti merupakan pilihan yang baik. Ada ratusan ribu tahun Putri Duyung. Hanya saja, ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan. Putri Duyung merasa bahwa mereka di atas yang lain. Mereka tidak benar-benar menghormati spesies binatang buas lainnya. Selanjutnya, mereka sangat kuat. Mencoba meyakinkan mereka itu tidak mudah. Setelah semua, binatang jiwa akuatik tidak menganggap manusia sebagai musuh alami mereka. Bahkan kekaisaran yang berspesialisasi membuat alat-alat jiwa tidak pernah mengancam mereka. Huo Yuhao berkata, saya ingin mencoba ketika pertarungan di Eastern Sun City berakhir. Tang Wutong menatap Permaisuri Salju dan Es dan bertanya, apakah akan ada bahaya? Permaisuri Salju menjawab, jika Anda tidak pergi jauh ke Laut Es, seharusnya tidak ada banyak masalah. Saya akan muncul kemudian. Bahkan Sang Putri Duyung perlu menunjukkan wajah kepadaku. Pada saat yang sama, itu juga akan tergantung pada apakah Anda beruntung. Meskipun saya percaya bahwa probabilitas keberhasilan tidak besar, saya akan tetap menemani Anda karena Anda ingin pergi ke sana. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, itu saja. Silakan kembali sekarang. Kami akan memulai misi kami. Petik 2. Permaisuri Salju dan Es berubah menjadi dua lapisan cahaya yang mengalir dan kembali ke laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao sedikit menyipit dan berkata, jika saya dapat memperoleh cincin jiwa ke-8 saya kali ini, saya dapat mencoba untuk inti jiwa kedua saya setelah periode konsolidasi. Probabilitas keberhasilan juga akan lebih besar. Petik 2. Tang Wutong bertanya, apakah Anda masih bertahan dengan pelengkap Yin Yang? Saya masih merasa itu terlalu berbahaya. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum ketika berkata, saya masih harus mencobanya. Kalau tidak, saya tidak akan yakin. Tujuan masa depan saya adalah mengalahkan Ditian. Jika saya tidak bisa mendapatkan inti jiwa yang sekuat dia, bagaimana saya bisa melakukannya? Karena saya perlu menantangnya suatu hari, saya harus melakukannya dalam kondisi terbaik saya. Bahkan jika saya gagal, saya masih bisa menggunakan metode lain. Keuntungan terbesar saya adalah usia saya. Saya masih punya cukup waktu. Petik 2. Tang Wutong memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar keras kepala. Huo Yuhao tertawa kecil dan mendekatinya sebelum mematuk pipinya. Setelah ini, dia berkata, apakah kamu tidak suka seberapa keras kepala saya? Ui, siapa yang suka sikap keras kepalamu? Petik 2. Huo Yuhao tertawa, oh, ini disebut kegigihan, bukan? Anda menyukai kegigihan saya. Kegigihan dan keras kepala adalah sinonim. Tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Ayo pergi dan cari tempat. Saya benar-benar ingin memeluk Anda dan tidur. Petik 2.
Tang Wutong tertawa dan berkata, "Ayo. Saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan." Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao segera berubah pahit. "Segelmu akan datang dan memberiku masalah bahkan sebelum 3 detik berlalu. Hai, kapan aku bisa melihat ayah mertuaku? Siapa satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini?" Petik 2. Tang Wutong juga menjepit daging lembut di pinggangnya dan berkata, "Saya pikir ini pengaturan yang agak bagus. Mari kita ambil sebagai ujian untukmu." Petik 2. Huo Yuhao tampak sedih, tes ini terlalu sulit. Ketika mereka berdua berbicara, mereka mendekati penginapan terdekat. "Ayo pergi ke sana." Huo Yuhao membawa Tang Wutong ke penginapan. Mereka meminta kamar dan menggunakan koin jiwa emas untuk membeli peta Eastern Sun City. Penginapan ini sangat bersih. Selain kebersihannya, tidak ada yang bisa dipikirkan. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak ada di sana untuk liburan. Mereka memasuki kamar mereka dan menutup pintu. Huo Yuhao kemudian mulai membaca mantra. Hanya dalam beberapa detik, pintu hitam pekat terbuka dengan sunyi. Di bawah penyembunyian kekuatan spiritual Huo Yuhao, tidak mungkin untuk merasakan gelombang energi yang datang dari pintu ini. Huo Yuhao mengangguk pada Tang Wutong. Tubuhnya berkedip, dan dia memasuki demi-plane spektral. Huo Yuhao tidak bisa pergi sekarang, karena dia harus menjaga penghalang energi di sekitar pintu. Kalau tidak, setiap guru jiwa yang lewat akan dapat merasakan aura menyeramkan dan kekuatan jiwa yang sangat besar datang dari sana. Tidak lama kemudian, Tang Wutong kembali. Bei Bei, Su Sanxi, He Kaitu, Jiang Nanan dan Xiao Xiao ada bersamanya. Itu adalah pertemuan para anggota Seven Monsters Slack. Bei Bei bertanya kepada Huo Yuhao, "Saya mendengar dari Wutong bahwa Anda mengalami masalah." Huo Yuhao menjawab, "Sedikit, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Senior tertua, datang ke sini dan lihatlah." Petik 2. Semua orang berkumpul di sekitar meja, yang tercakup dalam peta yang dibeli Huo Yuhao sebelumnya. Dia sudah menandai beberapa poin tentang itu. Di antara mereka, ia secara khusus menggunakan tanda merah untuk tempat di utara kota. Huo Yuhao berkata, "Melalui penggunaan deteksi spiritual saya sebelumnya, saya menemukan bahwa ada 30.000 pasukan yang ditempatkan di kota ini, serta legiun penguasa jiwa yang dibentuk oleh total 150 penguasa jiwa. Tepat di dalam gerbang kota utara, ada formasi jiwa, yang saya percaya lebih kuat daripada yang kita hancurkan sebelumnya. Alat jiwa ada semua jenis terbaru. Selain itu, ada banyak alat jiwa deteksi spiritual. Jujur saja, itu membatasi deteksi spiritual dan kemampuan pengawasan, sehingga saya tidak dapat menggunakan deteksi spiritual untuk mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Sebelumnya, saya tidak sengaja memicu hambatan spiritual mereka. Saya khawatir itu membuat mereka lebih waspada." Petik 2. Bei Bei sedikit mengangguk dan berkata, "Pertahanan kota Sun Timur ini berada di luar dugaan kami. Apa yang telah Anda putuskan untuk lakukan? Jika kita akan meluncurkan serangan, seberapa percaya diri Anda?" Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Saya sudah memikirkannya sebelumnya. Mengingat skala formasi jiwa ini, kita akan membutuhkan legion insinyur jiwa artileri berat kita untuk terus menyerang dan menekan mereka jika kita ingin melancarkan serangan. Namun, mengingat alat jiwa dalam formasi jiwa ini, aku khawatir itu akan bisa bertahan untuk beberapa waktu. Pada saat yang sama, ia bahkan dapat melakukan serangan balik. Kami pasti akan mengalami beberapa kerugian kemudian. Jika kita menggunakan legiun insinyur benteng jiwa kita pada saat yang sama, kita mungkin bisa menurunkannya secepat mungkin. Namun, kami masih akan mengalami kerugian. Jika kita berhadapan langsung dengan mereka, kita akan mengekspos kemampuan kita. Berita kemudian akan menyebar dari Eastern Sun City." Petik 2. Bei Bei berkata, "Yang terbaik bagi kita untuk menghindari kerugian. Kekuatan yang kita kendalikan terbatas. Jika kita dapat menghindari bentrokan langsung, itu akan menjadi yang terbaik." Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Mereka memiliki kesepakatan bersama dalam hal ini. Keahlian Sun Moon Empire dalam teknologi alat jiwa tidak perlu dipertanyakan lagi. Akibatnya,
Ada beberapa alat jiwa berskala besar di antara formasi jiwa ini yang tidak dikenali Huo Yuhao dan Hekaitu. Mereka juga tidak punya waktu untuk meneliti mereka. Terakhir kali mereka menyerang formasi jiwa Kekaisaran Sun Moon, ada beberapa alat jiwa seperti itu juga. Jika alat jiwa ini adalah senjata mematikan, atau jika alat jiwa yang terhubung dalam formasi jiwa memiliki semacam penggunaan khusus, 3 Legiun Insinyur Jiwa Shrek Academy kemungkinan akan menderita kerusakan yang sangat berat. Ini tentu saja sesuatu yang mereka tidak mampu mengambil risiko. Mereka telah menghubungkan alat jiwa juga, tetapi masing-masing dari 3 Legiun Insinyur Jiwa dilengkapi secara berbeda. Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat yang dikendalikan Huo Yuhao dilengkapi dengan alat jiwa yang terhubung yang hanya bisa digunakan untuk menyerang, tetapi tidak untuk bertahan. Ini sama untuk Legiun Insinyur Benteng Jiwa. Ini karena sumber daya yang akan terkuras terlalu besar. Hanya dengan menyerang mereka dapat menghemat banyak sumber daya. Bagaimanapun, ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini hanya didukung oleh kekayaan Akademi Shrek. Mereka tidak punya pilihan selain mengorbankan aspek-aspek tertentu. Hanya Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte yang dilengkapi dengan alat jiwa yang terhubung yang dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Masalah terbesar Sekte Tang adalah bahwa ia tidak mampu mempertahankan kerugian besar. Inilah sebabnya mereka takut menjadi sasaran serangan terkait habis-habisan. Kekuatan ofensif serangan semacam itu bahkan terlalu luar biasa untuk sebuah titlet Douluo. Kerugian dan kerusakan tentu saja tidak bisa dihindari. Huo Yuhao berkata, inilah sebabnya saya memutuskan untuk tidak menggunakan Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat setelah mempertimbangkan pilihan kami. Sementara Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat sangat kuat, itu tidak cukup fleksibel. Melawan kota besar seperti Eastern Sun City, kita harus bisa mundur kapan saja kita mau. Untuk pembentukan jiwa ini, kita perlu memikirkan cara untuk mengatasinya dari dalam. Hanya dengan cara inilah kita bisa meminimalkan kerugian kita dan mendapatkan yang terbaik darinya. Petik 2. Saya setuju. Hekaitu berkata tanpa ragu-ragu. Dia senang merampok formasi jiwa di waktu yang lain. Setiap formasi jiwa mewakili kekayaan luar biasa. Itu pasti bagus untuk menjarah formasi jiwa. Kehancuran akan sangat disayangkan. Bei bertanya, Yuhao, apakah kamu mengatakan bahwa kita akan bertahan dengan menyerang dari dalam? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, formasi jiwa sangat kuat. Baik itu dalam hal pertahanan atau pelanggaran, itu dapat mencapai efek terbaik melalui alat jiwa yang terhubung. Namun, ia memiliki kekurangan. Semua alat jiwa yang terhubung yang ditembakkan menggunakan formasi jiwa semuanya ditargetkan keluar. Untuk mengatasi cacat ini, banyak alat jiwa pengintai udara harus dipasang di sekitar formasi jiwa untuk menjaga musuh dari dekat. Kekuatan saya adalah saya bisa menyembunyikan diri dan mendekati bagian dalam formasi jiwa seperti itu, yang akan memberi saya kesempatan untuk menyebabkan kehancuran. Kecuali Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon dapat terhubung bersama untuk menyerang dan bertahan, aku seharusnya bisa membuat terobosan menggunakan metode seperti itu. Petik 2. Alasan mengapa pembentukan jiwa ini sangat merepotkan adalah karena ia memiliki banyak alat dan penghalang deteksi spiritual. Karena itu bahkan aku berisiko mengkhawatirkan mereka jika aku menyelinap masuk. Petik 2. Aku sudah membuat beberapa perkiraan. Penghalang spiritual terbesar dalam formasi jiwa ini adalah sekitar 500 meter dari formasi. Itu juga jangkauan maksimum dari penghalang spiritual. Kegunaan terbesarnya adalah untuk mencegah mereka yang mahir dalam kekuatan spiritual untuk menyelinap masuk. Itu tidak bekerja sama dengan alat jiwa pengawasan udara. Petik 2. Jika mereka benar-benar menjaga mermaids, aku cukup yakin bahwa mermaids tidak memiliki kemampuan penyembunyian. Setidaknya, mereka tidak bisa lepas dari deteksi detektor osilasi. Seiring dengan penghalang spiritual seperti itu, saya yakin itu cukup untuk mereka. Petik 2. Namun, keuntungan kita adalah kita dapat menghindari deteksi sebelum kita memasuki penghalang spiritual itu. Itu sebabnya kita bisa menyelinap masuk dan menyebabkan kehancuran jika kita mampu menutupi 500 meter itu dalam waktu sesingkat mungkin sebelum alat jiwa yang terhubung mampu berlaku.
Jika itu adalah alat jiwa defensif yang terhubung secara otomatis, Guru Xuan menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 hingga 3 detik sebelum seluruh pembentukan jiwa diaktifkan setelah alat jiwa dipicu. Ini akan berbeda tergantung pada kualitas alat jiwa yang terhubung. Inilah sebabnya mengapa kita perlu menempuh jarak itu dalam waktu 2 detik agar tidak tersinggung. Kemudian, alat jiwa pertahanan yang terhubung akan sia-sia melawan kita. Petik 2. Saat dia berbicara sampai di sini, Huo Yuhao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, berkata, namun, masih ada masalah ketidakpastian kita tentang kekuatan musuh kita. Saya memindai semua yang ada di dalam sebelumnya, meskipun itu dengan harga mengkhawatirkan musuh. Ketika saya memindai tempat itu, saya merasakan bahwa ada sekitar 150 insinyur jiwa dalam pembentukan jiwa. Namun, saya tidak bisa mengatakan kekuatan mereka, karena saya terlalu terburu-buru. Ini juga berarti bahwa masalah yang akan kita hadapi setelah menyelinap masuk adalah bagaimana dengan cepat menempati formasi jiwa dan menyingkirkan musuh. Petik 2. BB berkata, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Mengingat kemampuan kami harus bisa bertarung bahkan dengan Douluo berjudul. Meskipun kota timur adalah benteng yang penting, saya tidak berpikir Kekaisaran Sun Moon akan mengerahkan banyak titlet Douluo di sini. Sekarang setelah perang dalam skala penuh, titlet Douluo sangat penting di medan perang, karena mereka dapat mengancam musuh-musuh mereka dalam skala strategis. Namun, mereka akan kurang berguna jika mereka ada di sini. Di sisi lain, saya pikir mencakup 500 meter adalah tugas yang lebih sulit. Bisakah kalian berdua melakukannya? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, jika alat jiwa tipe terbang kami dengan kecepatan penuh, seharusnya tidak ada masalah. Jika kami membawa 2 orang masing-masing, kami harus bisa mengoreknya. Petik 2. Su Sanshi berkata, itu mudah. Tinggalkan Kaito di luar untuk bekerja sama dengan kami, sementara kami menyerbu masuk dan dengan cepat berurusan dengan insinyur jiwa. Setelah itu, kita akan menempati formasi jiwa. Petik 2. Kaito sedikit tidak puas ketika dia bertanya, kenapa aku yang tinggal di luar? Legiun Insinyur Fort Soul saya juga tidak ikut serta dalam pertarungan. Petik 2. Su Sanshi berkata, tentu saja kamu yang tinggal di luar. Setelah kita masuk, kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak menyebabkan kehancuran pada pembentukan jiwa. Sebaliknya, kita hanya harus meletakkan tangan kita pada insinyur jiwa. Alat-alat jiwa itu sangat merusak. Jika kita merusaknya, aku akan melihat betapa sedihnya kamu. Petik 2. Dia Kaito memutar bibirnya dan berkata, itu terdengar masuk akal. Baik-baik saja maka. Bei memandang Huo Yuhao dan bertanya, Yuhao, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Huo Yuhao berkata, kali ini, kekuatan utama kita adalah Legion Insinyur Jiwa Tangsek. Mereka yang paling fleksibel. Senior kedua akan memerintahkan mereka dari luar, dan mereka akan siap untuk berhubungan dengan kami kapan saja. Jika sesuatu terjadi pada kita, senior kedua akan memimpin Legion Insinyur Jiwa Tangsek untuk memfokuskan daya tembaknya dan menghancurkan pertahanan formasi jiwa yang terkait. Mengingat kekuatan Legion Insinyur Jiwa Tangsek T, mereka harusnya bisa melakukannya dalam 15 menit. Namun, kita harus mencoba untuk menghindari situasi di mana Legiun Insinyur Jiwa Tangsek menghadapi alat jiwa ofensif pembentukan jiwa. Orang lebih penting daripada sumber daya. Kita tidak boleh menghemat sumber daya sama sekali. Petik 2. Baiklah, aku tahu. Kaito mengangguk dengan serius. Jiang Nanan berkata, Yuhao, haruskah kita mengerahkan 2 Legiun Insinyur Jiwa kita yang lain di luar kota untuk berjaga-jaga? Jika kita menghadapi masalah, 2 Legiun Insinyur Jiwa lainnya dapat berkoordinasi dengan Legiun Insinyur Jiwa Tangsek untuk menyerang. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada banyak alat jiwa pengintai udara di atas Eastern Sun City. Akan sulit untuk mengerahkan 2 Legiun Insinyur Jiwa lainnya. Jika 3 Legiun Insinyur Jiwa menyerang bersama, mereka memang akan sangat merusak. Tetapi masalahnya adalah bahwa kita akan secara langsung dikenai senjata kita sendiri begitu pertahanan musuh yang terhubung diatasi, karena kita akan berada dalam formasi jiwa. Petik 2.
Jiang Nanan menyadari betapa tidak dewasa proposisinya setelah mendengarkan penjelasannya. Dia berubah sedikit merah dan berkata, "Maaf, saya tidak mempertimbangkan segalanya." Su Sanqi selalu tidak berdiri di sisi alasan. Dia memeluk Jiang Nanan dan dengan riang berkata, "Jangan khawatir, jangan khawatir. Anda juga benar." Petik 2. Huo Yuhao mengikuti dengan mengatakan, "Namun, saya masih harus menyesuaikan tenaga kerja kami. Jika kita berenam yang akan mengenakan biaya, saya tidak berpikir itu kombinasi yang ideal." Petik 2. Bei Bei berkata, "Yuhao, kamu tidak perlu merasa was-was. Anda adalah komandan utama misi ini. Setiap orang akan mendengarkan Anda. Kata-katamu final." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Tujuan utama kami kali ini adalah untuk membunuh orang, atau setidaknya membuat para insinyur jiwa kehilangan kekuatan tempur mereka. Di bawah keadaan seperti itu, serangan kami sangat penting. Untuk tujuan keamanan, kita juga harus bersikap defensif. Itu sebabnya saya menyarankan senior ketiga harus masuk. Namun, selain darinya, kita juga perlu mengirim pejuang paling ofensif kita. Itu sebabnya senior keempat dan Xiao Xiao harus tetap keluar. Senior tertua, senior ketiga, Wutong, Broterji, Ye Gui, dan aku akan masuk 6. Dengan cara itu, kita dapat mencapai efek terbesar. Kehancuran gabungan kami adalah yang terkuat." Petik 2. Xiao Xiao memutar bibirnya dan berkata, "Kamu tidak akan mengajakku bersenang-senang lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di luar dengan Kaitu." Petik 2. Jiang Nanan mengangguk dan berkata, "Saya baik-baik saja dengan pengaturan ini juga. Aku akan membantu Kaitu mempersiapkan Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Kita akan mulai kalau begitu. Para senior, saya akan mengundang kalian keluar ketika saya menemukan tempat yang bagus. Dapatkan Legion Insinyur Jiwa Tang Sekte menjadi lengkap dan siap untuk menunggu pesanan." Petik 2. Semua orang mengangguk dan dengan cepat kembali ke Demiplan Spektral melalui pintu. Hanya Huo Yuhao dan Tang Wutong yang tetap di luar. Setelah menutup pintu, Huo Yuhao memimpin Tang Wutong keluar dari penginapan dan berjalan menuju utara. 30.000 tentara itu tidak membuat mereka takut sama sekali. Prajurit biasa hanyalah umpan meriam di depan para insinyur jiwa. Bahkan jika ada beberapa master jiwa, mereka tidak akan dapat menyebabkan banyak masalah juga. Inilah mengapa tujuan Huo Yuhao untuk menghancurkan formasi jiwa di Eastern Sun City sangat tepat. Dari sana, mereka dapat mengendalikan seluruh kota dalam waktu sesingkat mungkin, dan melanjutkan dengan penyebaran strategis mereka. Karena mereka akan menyerang, mereka pasti tidak bisa melakukannya dari penginapan tempat mereka menginap. Huo Yuhao dan beberapa orang lainnya dapat menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan diri. Namun, jika seluruh Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte akan pindah, mereka harus mengumpulkan dan mempersiapkan terlebih dahulu. Meskipun alat jiwa pengintai udara memiliki kemampuan pengawasan yang besar, mereka tidak efektif terhadap benda atau orang yang disembunyikan. Mereka tidak maha kuasa. Bagaimanapun, Kekaisaran Matahari Bulan tidak mungkin menggunakan detektor termal dan detektor osilasi untuk memindai kota secara terus-menerus. Ada banyak orang yang tinggal di kota. Pengawasan seperti itu sama sekali tidak perlu. Di mana tempat terbaik untuk berkumpul orang? Ada 200 orang. Huo Yuhao memiliki ide yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, yaitu mengumpulkan semua orang di penginapan. Di kejauhan, tembok kota utara Eastern Sun City terlihat. Huo Yuhao menyipitkan mata, dan mengungkapkan tatapan misterius di matanya. Pembentukan jiwa tidak jauh di depan mereka lagi. Pembentukan jiwa ini dibangun dengan sangat rumit. Itu bergantung pada tembok kota utara. Beberapa alat jiwa terletak di dalam kota, sementara yang lain berada di atas tembok kota. Namun, karena deteksi spiritualnya ditemukan sebelumnya, Huo Yuhao tidak bisa sepenuhnya memastikan apa alat jiwa itu. Inilah sebabnya dia sangat berhati-hati dalam pertarungan ini. Dia harus bertarung dengan kekuatan terbesarnya. Selain Ye Gui, mereka yang terlibat dalam misi ini memiliki setidaknya 8 dering. Tang Wutong bahkan memiliki 9 cincin. Kekuatan seperti itu sudah luar biasa. Selain itu,
Kombinasi Huo Yuhao dengan Tang Wutong membuat mereka sekuat Douluo Transcendent. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, seharusnya tidak sulit untuk masuk dan mengendalikan formasi jiwa. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya sekali lagi. Di bawah kendalinya, ia menghindari pembentukan jiwa yang berada tepat di depannya. Sebaliknya, ia memperluas deteksi spiritualnya ke kedua sisi formasi jiwa. Segera, dia menemukan tempat yang dia cari. Itu adalah sebuah hotel yang tidak jauh dari tembok kota utara. Hotel ini tidak dianggap sangat besar. Itu hanya memiliki 3 cerita. Infrastrukturnya juga terlihat lumayan, hanya saja terlihat sedikit bobrok. Setelah Huo Yuhao menemukannya, ia segera menggunakan deteksi spiritual untuk memindai itu. Tingkat hunian hotel ini tidak terlalu tinggi. Itu hanya 30% penuh. Lantai 3 sangat sepi dan kosong. Para tamu di hotel ini juga orang biasa. Tidak ada tanda undulasi kekuatan jiwa yang dapat dideteksi. Penemuan ini membuat Huo Yuhao sangat puas. Dia telah berhasil menemukan tempat untuk menyembunyikan anggota Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte. Dia menggunakan tiruannya dan menghilang ke malam bersama Tang Wutong. Setelah beberapa saat, mereka muncul di dalam hotel. Waktu tidak ada di sisinya. Huo Yuhao secara alami tidak meminta kamar. Tidak hanya meninggalkan jejak, tetapi juga membuang-buang waktu. Kekuatan spiritualnya yang lembut namun kuat diam-diam menyelimuti seluruh bangunan. Pada saat berikutnya, matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Versi yang lebih lemah dari spiritual blaze-nya dilepaskan. Apakah itu staf atau tamu di hotel? Mereka langsung merasa pusing. Pada saat berikutnya, mereka semua pingsan, dan seluruh hotel langsung terdiam. Ini adalah bagaimana menakutkan seorang guru jiwa tipe spiritual. Huo Yuhao berhasil mendapatkan kendali penuh atas seluruh hotel. Kali ini, dia tidak membuka terlalu banyak pintu spektral. Dia hanya membuka 3. Anggota Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte mengalir keluar dari pintu dan mulai dengan cepat menduduki seluruh hotel. Di bawah perintah Huo Yuhao, semua tamu di hotel berkumpul di lobi dan diawasi. Ini untuk mencegah seseorang berteriak histeris jika dia terbangun dari ketidaksadaran. Hotel ini berada di lokasi utama. Itu memiliki 3 cerita, dan menghadapi pembentukan jiwa di gerbang kota utara. 200 anggota Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte bersembunyi di samping jendela di setiap kamar. Setelah pesanan diberikan, mereka dapat langsung menagih.